berita yang menggemparkan yang baru sahaja saya terima ini. Ternyata dalam 10 tahun terakhir Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga Malaysia untuk mendukung sejumlah daerah. Bahkan jumlahnya pun terbilang cukup besar. Itulah info yang saya terima baru saja ini daripada media Indonesia, yaitu Detik Finance. Detik Finance berkata demikian, diam-diam ternyata Republik Indonesia masih impor listrik dari negara tetangga Malaysia. Dan seperti apa ulasan daripada Detik Finance, saya ketikkan nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan channel Amir Putra. Dan pada kali ini, pada kesempatan ini, Abang Amir ingin share satu berita yang sangat menggemparkan lah, sangat mengejutkan lah. Tetapi bagi saya biasa saja karena kita sudah biasa dengar. Tetapi yang baru mendengar pasti akan terkejut. Nah, sebab sekarang ini dah 2024 dah. Oke, sebelum kita lanjut, saya menyapa dulu sahabat-sahabatku. Semoga kita sentiasa dikurniakan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan kehidupan sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, banyak orang terkejut dengan berita yang menggemparkan. Sebenarnya bukan menggemparkan, orang saja yang nak menggemparkan. Sebenarnya berita ini sudah pernah dengar sebelumnya, yaitu tentang listrik ya, tentang listrik atau elektrik. Nah, di mana Indonesia masih mengimpor lagi listrik dari Malaysia. Tapi tak apalah, itu tak ada masalah bagi saya lah. Walaupun dah 2024 lah, tapi itu bagi saya tak ada masalah lah. Dan itu alhamdulillah kita patut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Karena dibalik kesuksesan Indonesia yang menyalurkan listrik lampu ke pelosok-pelosok di Indonesia, di desa-desa, di kampung-kampung yang terpencil, ada Malaysia yang campur tangan dalam kejayaan ini. Dan itulah yang diungkapkan oleh Detik Finance. Ini dari sumber yang maklumatnya sahih, terpercaya. Jadi apa salahnya kalau kita dengar dari berita yang akurat lah, jangan berita yang dari hanya mau menggemparkan isu-isu yang tak ada kepastian. Tapi kalau ini sumbernya ini Detik Finance, saya rasa ini adalah akurat, terpercaya, dan dia mengatakan seperti ini. Dan sama-sama kita mendengar ya, sama-sama kita baca dan mendengar apa kenyataan daripada pihak media Indonesia, Detik Finance, tentang kemasukan atau import listrik dari Malaysia ke Indonesia. Jom kita sama-sama baca ya. Detik Finance, Rabu 19 Jun 2024 menyatakan, diam-diam RI maksudnya tuh guys, Republik Indonesia masih import listrik dari Malaysia. Nah ini pernyataannya. Jakarta, dalam 10 tahun terakhir Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga Malaysia untuk mendukung sejumlah daerah, bahkan jumlahnya pun terbilang cukup besar. Mengutip dari Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 2023 yang dirilis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ISDM) yang dirilis 7 Juni 2024, impor listrik RI dari Malaysia mencapai 892,91 gigawatt hours. Angka ini meningkat hampir 12% dari tahun sebelumnya yang mencapai 767,38 GWh
Dalam laporan tersebut tercatat selama 10 tahun terakhir Indonesia masih bergantung pada impor listrik berbasis air atau hydropower plant (HPP) dari negara jiran tersebut. Tercatat pada tahun 2013 impor listrik RI dari Malaysia hanya sebesar 3,03 GWh. Namun seiring berjalannya waktu, angka tersebut terus meningkat hingga pada 2019 jumlahnya tembus 1.683,12 GWh. Lebih lanjut, sejak tahun 2019 itulah mulai terjadi tren penurunan impor. Merespon kondisi ini, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Persero Adi Lumaksum menjelaskan penyebab dari masih dibutuhkan impor dari Malaysia ke Kalimantan Barat, ini Kalimantan guys, ialah belum tercukupi interkoneksi sarana dan prasarana kelistrikan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Memang harapannya ada interkoneksi dari Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar. Itu harapannya seperti itu. Di timur utara ada potensi hidro karena ada VLTA Kayan 9 GWh atau 11 GWh. Itu harapan kita nanti interkoneksi, kata Adi ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu 19/6/2024. Adi mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam proses untuk membangun interkoneksi tersebut. Hal ini selaras dengan upaya Indonesia menggenjot pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan mewujudkan Indonesia Net Zero Emission (NZE) atau nol karbon bertahap. Dan memang sekarang ini pembangunan arahnya pembangkit itu berbasis renewable, yang semuanya itu pasti memerlukan potensi alam sekitar. Kebetulan Kalbar itu potensi airnya lokasinya jauh, jadi kita menunggu transmisi, ujarnya. Kalau impor kan biasa karena memang kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, dan itu nanti ada peraturannya, ketentuannya harus ditempuh. Nanti kapan-kapan kita juga nanti ekspor ke Malaysia, ke mereka. Kita lagi transmisi, jelas dia. Nah, itulah tadi guys pernyataan daripada Detik Finance. Dan untuk berita selengkapnya ya, maklumat selengkapnya saya letak link dia dekat deskripsi. Jadi kalau sahabat mau baca sepenuhnya dalam berita Detik Finance ini mengenai ini, linknya ada di deskripsi ya. Oke sahabatku, itulah pernyataan dari pihak media Detik Finance tentang Republik Indonesia masih lagi import listrik daripada Malaysia. Saya rasa ini adalah cerita ataupun berita yang bagus lah. Janganlah dijadikan untuk saling menghujat dengan kerjasama Indonesia Malaysia ini. Biasalah abang adik kan, saling backup lah. Mungkin Indonesia ada backup Malaysia, Malaysia ada backup Indonesia. Ya, jadi saya rasa tak perlulah kita menghujat negara kita sendiri ya. Alah, kenapa Indonesia masih lagi import listrik daripada Malaysia? Guys, negara kita sangat besar. Bahkan ribu-ribu pulau yang ada dekat Indonesia. Jadi untuk menyalurkan listrik lampu ke pelosok-pelosok tersebut sudah pastilah butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh modal yang besar. Jadi apa salahnya kalau kita bekerja sama dengan Malaysia. Jadi bagi saya ini adalah berita yang baik. Itulah maknanya serumpun sahabat, negara sahabat saling support lah terhadap kekurangan, dan apa yang kita tidak mampu bilang saja. Malaysia ini sangat bagus. Apa yang kita perlukan ya pasti insya Allah bagi kerjasama lah dengan kita. Jadi dengan berita ini tak payahlah kita saling menghujat sesama warga ya, sesama netizen. Sama-samalah kita maju bersama. Insya Allah Indonesia bisa, Malaysia boleh. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.